ya biasa itu berkembang. Nah, karena dakwah kita masih panjang, kan? Ya, potensi di sini banyak sekali. Masjid yang besar. Masjid Nabawi. Hanya 1-2 saja ikhwan di sini yang sudah siap ngomong setiap saat itu. Kan jadi ladang kita itu. Kan tidak mungkin kita mengharapkan iwan-iwan yang jauh lokasinya, kan tidak mungkin. Tapi kita bisa sendiri gitu. Kita bersabar. Nah, makanya dalam ayat ini tadi, tapi hubungannya kalau ayat ini sabar itu dihubungkan dengan kita kena zolimi. Habis ini kalau kita baca ya, sabar itu wasbir kan, ini kan wa'in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Jika kamu kalau saya bahasa kita ditonjok gitu lagi sebenarnya, maka tonjoklah sesuai dengan bagaimana ditonjok. Kita tidak boleh melebihi, kan bimisli ma'uqibtum, itu aja. Ma'uqibtum bi. Kalau kena tamparlah seperti dia nampar kita. Tetapi jangan berhenti di situ. Wala il sabartum la huwa khairul lis-sabirin, kata Allah. Tapi kalau seandainya kamu bersabar, maka kesabaran itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sabirin itu adalah orangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini susah ngontrol emosi. Orang ninju sekali, kita ninju 2-3 kali. Nah gitu, aku nak balas. Tapi tidak mungkin kita balas sekali gitu. Rasanya itu, walaupun sekali mungkin, tapi lebih kuat dari tinjuan orang. Jadi makanya lebih baik kita itu jangan balas. Kalaupun mau balas, balaslah yang sebesar. Tetapi lebih baik kamu bersabar. Sabar itu artinya bukan tidak mampu untuk melawan. Sabar itu artinya kita mengendalikan amarah kita. Makanya di dalam Islam ada hukum qisas. Kalau dibunuh maka bunuhlah, kan gitu. Nyawa dengan nyawa, darah dengan darah, itu dalam Islam. Tetapi itu bukanlah keputusan terbaik. Keputusan terbaik adalah bersabar. Bersabar artinya memaafkan. Memaafkan pada posisi yang sebenarnya kita mampu membalas. Kita tuh mampu balas. Tapi kita mengendalikan diri kita, itulah yang terbaik. Wasbiru wa ma sabruk illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Itu hubungannya dengan akibat kita sebenarnya berdakwah, itu pasti ada tantangan. Nah, makanya kata Allah, jangan sedih kalau mereka itu menolak ajakan kita. Ya memang itu udah dinamika berdakwah, sunnatullah. Tidak mungkin berdakwah itu gampang, kita sampaikan semuanya orang oke langsung, itu tidak mungkin. Pasti dan bahkan biasanya kebanyakan orang tidak mau. Nah, tidak maunya orang itu bukan berarti kan saya mengelompokkan ya, orang yang kalau kita tuh baiat ya, orang yang tidak mau baiat setelah kita sampaikan itu bukan karena mereka tidak tahu. Pertama, alasan tidak baiat itu memang adalah belum tahu. Sudah kita jelaskan, itu penjelasannya mungkin belum bisa dipahami. Nggak mungkin kita hanya ngomong sekali 2 kali udah paham orang banyak pelakon. Nah gitu kan. Masih ada proses dalam pikiran tuh. Apa maksudnya baiat? Apalagi baiat jarang sekali, bahkan sangat sulit menemukan.
bukan orang mengamalkan apa. Itu sangat sulit. Yang kedua, orang yang nggak mau baiat itu bukan berarti dia paham. Dia mungkin ilmunya sudah paham, tapi dia takut kehilangan pengaruh. Banyak orang seperti ini. Orang berilmu dia tahu. Kalau seandainya kita bukan berdebat ya, pokoknya sharing lah gitu ya, bertukar pikiran hanya berdua dalam ruangan, kemudian kita dari hati ke hati gitu ya, mengakui saya tidak bisa menyalahkan apa yang antum katakan, karena itu kalau orang berilmu tuh. Tapi mereka tuh pasti bilang tapi ini banyak tapi itu udah tuh. Itu ciri-ciri orang yang belum mampu meninggalkan dunia. Maksudnya dunia itu adalah ya itu tadi kawan. Banyak pikiran dia tuh. Nanti aku gimana? Nanti orang mandang aku bagaimana? Nanti kawan aku meninggalkan aku. Kalau dia kerja nanti aku takut diginikan. Nanti takut. Nah banyak tuh. Banyak hal yang dia takutkan. Bukan berarti dia tidak. Nah, itu kan berarti perjuangan bagi dia. Makanya jangan maksa. Tugas kita hanya ngasih tahu. Selesai. Ibaratnya gitu. Nah kita doakan tentunya. Nah orang-orang seperti ini itu perjuangannya lebih berat. Lebih besar. Maksudnya ketimbang orang yang belum tahu tadi. Kalau orang belum tahu, biasanya kasih aja hadis-hadis yang agak garang segitu, takutnya kan dia. Biasanya dia langsung gitu. Tapi kalau didesak, dia sudah gila. Berarti kebanyakan dulu lah. Ya gitu. Ada orang seperti itu. Tapi siap-siap itu, karena setelah bayat itu tantangannya lebih berat. karena sebelum belum loading, ya belum meresap, belum anu sebenarnya. Tapi sudah mau beramal. Makanya Imam itu pernah keceplos begini. Saya tuh kepinginnya gitu kan. Walaupun akhirnya para asatid yang lain itu tidak mau begitu. Gini, kalau jangan terlalu gampang deh nyuruh orang bayat itu, kata Imam. Soalnya setelah dibayat itu dia lari. Karena apa? Karena sebenarnya dibayat itu dia nggak paham. Sebenarnya bayat itu harus taat. Taat kita ini sebenarnya kata Imam yang paling utama itu taklim. Ikhwan itu kan disuruh taklimnya. Nah, sekarang kita nih, kalau nak dipersentasikan, kalau di Kalbar itu kan jumlah ikhwan itu kurang lebih 1.300. Dan itu saya yakin lebih dari itu, ya. Tapi anggaplah 1.300. Tapi yang benar-benar rutin taklim itu cuma berapa? Kami diatur ya Allah. Sedih aku. Kadang-kadang 10 orang. Wakilan lagi. 12. Ya belasan lagi tuh. Kalau udah 20 tuh rasanya udah ramai sekali itu. Padahal coba di Pontianak tuh ada berapa manusia tuh yang udah bayat. Belum lagi yang jaraknya jauh tadi berkilo-kilo tuh udah ada 10 kilo. Dah ada alasannya jauh kali 10 kilo. Padahal dia pergi kemana aja jauh lagi. Giliran taklim disebut-sebutnya 10 kilo. Iya. Banyak alasan dah. Yang akhirnya yang itulah cuma kalau satu yang sering saya kunjungi paling 6 orang, 8 orang gitu. Satu rias itu. Yang di pinggiran kota. Kan yang paling saya sering datang itu kan di Pontianak. Di Pontianak itu hampir tiap malam kita taklim. Ya, mulai dari malam Senin ada, malam Selasa di Parit Bujur, malam Rabu di Kakap, malam Kamis itu di Sungai Rengas, kemudian malam Jumat di Parit Naim, malam Sabtu di Parit Cimina, malam Ahad di Apel. Tapi itu kan itu dah seluruh Pontianak dan pinggirannya itu. Kalau nak dihitung Pontianak itu hampir 300.
Makanya kita ini mempertahankan taklim saja kita ini. Belum lagi kata Imam berjihad dengan infak. Misalnya, makin banyak lagi yang apa kan? Apalagi berjihad dengan Jawa, kita ini disuruh datang taklim dengan ceramah, disuguhi makan, minum, nak sempat lapar. Itu aja Iwan banyak yang izin. Apalagi disuruh jihad yang mengeluarkan tenaga, menghabiskan banyak waktu, kemudian banyak mal. Itu dah. Mungkin tinggal sekok-ekok itu saya bilang tadi. Susah nyari Iwan yang ini, yang aja. Nah, makanya dari awal memang gitu. Mulai apa itu? Kita mempertahankan dan mengembangkan supaya kita semakin berkembang. Walaupun kata Imam, banyaknya orang bermanfaat itu bukanlah juga tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah berdakwah, dan menyampaikan. Karena tugas kita adalah menyampaikan. Sudah kita sampaikan, sudah berkali-kali. Berusahalah memaafkan orang. Kalau ada yang membayar, alhamdulillah. Tidak menjadi tanggung jawab kita. Dan tidak ada orang berbayar di sini misalnya dalam setahun, bukan berarti biasa ini tidak bergerak, bukan. Tapi itu boleh dijadikan salah satu semangat kita lah. Ada bayar, berarti kan adalah hasilnya. Jadi hasil kita ngomong gitu, kurang lebih begitulah. Tapi itu bukan menjadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah kita mengadakan taklim, kita rutin mengajak orang semampu yang kita bisa lakukan. Nah, saya kira itu ya, Rois. Nah, di sini sekarang saya minta ini masih ada waktu, insyaallah. Sama ya. Baik. Nah, saya nak dengar cerita dari Rois. Apa tantangan di sini sebenarnya yang kendala buat kita ini, kendala kan taklim. Jadi kita taklim buatnya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wali amri waktu sedikit. Saya banyak. Jadi sebenarnya wali di Mendra itu memang tidak ada sekali tantangan sebetulnya. Cuma yang apa namanya kayaknya lah memang mungkin kurang gerakan. Saya sendirilah yang saya ngaku salah sebetulnya lemah. Sebenarnya tantangannya tidak ada. Nah, cuma belum dicoba sebenar-benarnya gitu. Kalau yang dulu, yang telah lalu, yang dah hancur apa ya? Memang sudah hancur ya. Tidak bisa dibaca ya. Memang banyak yang lemah. Tapi sekarang yang ini yang baru ini, ya belum kita coba juga, berjuang benar-benar belum. Karena saya merasakan sekarang Iwan yang baru-baru ini yang gabung dengan kita walaupun udah lama. Dia sebenarnya udah lama. Dia dengan Yuk. Nampaknya orangnya cerdas semua. Cuman yang lemah saya. Karena gini apa namanya? Saya itu memang sering ngomong dengan mereka. Nah, tolonglah saya tidak begini. Mungkin apa namanya kalau masalah pendidikan banyak mereka di atas saya gitu. Cuman mungkin sampai sekarang masih belum, soalnya baru-baru juga masih baru berapa bulan baru. Jadi perjalanan sekarang pun jadi dalam COVID juga ya, jadi banyak alasan. Alasan gimana? Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya Kang Wali di sini, mudah-mudahan kami dapat semangat, istiqomah. Jadi
mulai bergerak lah. Nah jadi tadi yang nak saya tanya tuh tentang masalah taklim yang pakai alat-alat ya. Iya. Nah kiri-kiri apa alatnya? Nggak jauh banyak kali. Kalau saya bilang dengan biasa yang saya datangi atau yang sudah saya hubungi, sebenarnya riasa itu tidak mesti harus beli alat, asalkan ada iwan-iwan yang sudah punya alatnya. Alat yang paling bukan begini ya, kalau bisa itu alatnya itu laptop. Kalau ada iwan yang punya laptop, minjam lah untuk taklim lah gitu, kan paling sebulan sekali. Kalaupun laptop dah memang nggak ada, pakai YouTube. Tempelkan di situ. Dah kita kecil rame-rame. Cuma itu dikasih alat yaitu mikrofon. Mikrofonnya jangan yang pakai headset begini. Nah ini ada konektor namanya. Konektornya yang bisa nyambungkan khusus untuk mikrofon. Nanti cari di Singkawang, insya Allah ada. Harganya paling 10.000, paling mahal 20.000. Gampangnya. Nah, kenapa itu penting? Karena supaya maksud saya kita itu taklimnya dialog. Jadi kalau ada iman apa tanya, jadi kan bisa. Untuk sementara cuman kalau pakai ini kan terbatas tuh jadinya. Saya sih bisa lihat Iwan jauh itu kan begini kan misalkan dia naikkan sekilas gini. Itu bisa kelihatan semuanya tuh. Jadi, cuman Iwan kan lihat kita kan kecil gitu. Kalau pakai tape nggak bisa ya? Tape asalkan HDMI. Ada yang bekas-bekas laptop juga zaman dulu. Ada nggak HDMI-nya itu dah pertanyaan saya. Tipis-tipis ya. Ada ya bahasa HDMI. Mun ada HDMI-nya. Konektornya ada juga, yo itu yang biasa untuk ngacas tuh. Bawa aja ke toko komputer. Aku minta konektor yang bisa nyambungkan itu ke HDMI gitu, pasti ada insya Allah. Harganya pun belasan ribuan. Tinggal belikan kabel HDMI. Nah, HDMI itu kabelnya ya tergantung panjangnya. Kalau semakin panjang 10 meter ya mahal lagi ya gitu lah. Kalau cuma 1 meter berarti kan situ TV-nya ini. Nah, situ HP-nya. Nah, nanti munculnya tuh di TV kalau pakai HDMI. Ah, itu mantap guys. Nggak perlu beli laptop. Kalau ada TV HDMI Iwan versi dia. Nah, kalau TV HDMI itu TV yang memang udah TV itu. Ada HDMI. Iya, pokoknya modelnya sekitar begitulah harganya. Jutaan. Jangan saya kan bisa diselesaikan juga. Ya, kalau saran saya sih memang beli yang terbaru karena biasanya teknologi itu kalau yang agak lama itu nanti nggak nyambung lah, apalah gitu kan. Nah, kalau ini kan benar-benar modalnya cuma tadi itu TV. Kalau ini sebenarnya yang lebih bagus nih, Rois. TV sampai tadi kabel tuh. Jadi kalau itu yang nanti beli, berarti kan misalkan lah TV harus beli ya. Berarti harus beli TV, beli kabel HDMI, beli konektor HDMI, konektor mikrofon, sama mikrofonnya ada 5. Kecuali yang mahal itu cuma TV-nya doang. Kalau HDMI cuma hanya 1 meter, mungkin harganya 10.000. Nah, atau anggaplah 15.000. Konektor ya juga dia kurang lebih. Konektor HDMI itu mungkinnya sekitar 20.000 mungkin mahal. Konektor tadi mikrofon juga 20.000. Kalau mikrofon yang punya saya itu yang 2 meter, itu harganya 35.000. Gitu ya. Jadi alat kecil-kecil itu murah sebenarnya. Tapi alatnya menjadi ini bisa pakai HP. Nah kalau pakai laptop, ya laptopnya yang mahal. TP ya. TP jangan kalau laptop itu harus tahu juga ada
ada laptop yang tidak kompatibel namanya dengan Zoom misalnya gitu, nggak bisa dengan GM itu nggak bisa. Padahal kita kan pakai GM tuh, Google Meet, nanti nggak muncul di komputernya. Jadi pakai TV nggak perlu. Kalau TV ini kan semuanya bisa dah. Ya. HP itu. Yang penting kan ya kita Masuk ke TV. TV itu kan apa yang muncul di HP. Dia numpang ini. Nah, kita kita Jadi dia TV pakai HP. Dia tidak masuk ya. Iya, ke TV. Oh iya. Nah, Walaupun HP kan banyak yang tahu ya. ya, bisa. Udah banyak sekali. Ya, salah dia. Mau pikiran ini ya masuk. Betul. Udah kami semangat. Ayo. Yang penting sebenarnya semangat. Harus semangat nih, Semangat Rois. aja. Nah, masalah tadi Rois, kita nih, kalau Rois bilang aku tuh atau apa, sama. Waktu aku di Amal-Iman, mana aku tahu punya. Coba balik. Lebih parah. Kan saya tuh, pendidikan saya memang udah S3, tapi tidak ada urusan dengan agama. Nah, yang saya pelajari itu bahasa Inggris, teknologi, itu apa ya. Di negeri orang, bukan negeri orang Arab. Kata saya kata, kita ada. Nah, itu jangan terlalu kita bersedih hati yang begitu. Yang penting semangatnya ada. Nah, kumpulkan Ikhwan tuh yang paling pendukung utama tuh, yang bisa kita membuat semangat tuh, kumpulkan. Bagaimana kita tuh, nah, gitu kan? Bikin jadwal. Langkah pertama itu kalau kalian tuh harus bikin jadwal. Tentukan orangnya. Nah, dia harus bertanggung jawab dengan ini. Jangan semuanya di tangan Rois, sebenarnya harusnya tidak begitu. Nah, seperti ada riasa yang Roisnya demam 2 bulan, 2 bulan berhenti tuh, coba bayangin. Saya pun tidak ngerti. Ini Pontianak tuh, saya kan tidak pernah biasa kan sebulan sekali gitu, atau 5 minggu sekali saya kan sekali. Kok nggak pernah? Saya akhirnya nanya jadwal saya hari apa? Oh, ada wali libur. Biasanya gitu. Ada cerita libur kita lihat begitu kan. Rasanya belum ada segitu itu libur hari. Iya wali. Karena Roisnya sakit. Ya Allah kita sama gitu. Rois sakit udah libur taklim. Itu sholat Kan keterlaluan tuh. Kita. Entah Roisnya kayak keterlaluan. Semuanya nak dia ngerjakan sholat. Atau Ikhwan tuh tidak ada ibu sakit. Makin suka lah ternyata Roisnya sakit itu suka. Karena libur taklim. Nah, seperti itu, jangan sampai seperti itu. Pokoknya kita kerja sama-sama. Targetnya kita mulai tahun ini harus mulai melaksanakan taklim mandiri. Kalaupun niabah itu